selamat bertemu dalam acara inovasi desa, Desa Bolonbalu, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Desa Bolonbalu tersebar 3 dusun, yang mana Dusun Ili, Dusun Gade, dan Dusun Hoko. Dari ketiga dusun ini menggabungkan diri dalam bentuk Gapoktan. Gapoktan ini dibentuk sejak tahun 2009. Di dalam Gapoktan ada usaha-usaha seperti pelayanan jasa, pelayanan keuangan, dan juga usaha pengolahan hasil. Di dalam usaha pengolahan hasil, hal yang diupayakan adalah bagaimana mengolah biji kakao menjadi bubuk atau tepung kakao. Bubuk atau tepung kakao ini diolah secara manual. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kakao mulai disebarkan atau ditanam di Desa Bolonbalu sejak tahun 1980-an, yang diperkenalkan oleh Bapak Iligius Meang dari Orimbelan. Beliau saat itu memimpin Desa Bolonbalu. Produksi tanaman kakao sepanjang mulai dari tahun 1980 hingga tahun 2005 berproduksi baik dan sangat membantu perekonomian masyarakat. Namun di atas tahun 2005, karena usia tanaman kakao telah mencapai umur 25 tahun, maka produksi mulai menurun. Juga tanaman kakao mudah terserang hama maupun penyakit. Di dalam mengatasi ini, Gapoktan memperhatikan, maka usaha yang dilakukan oleh Gapoktan ini mulai dari budidaya, pembibitan, sampai dengan penanganan pasca panen. Di tahun 2013, tanaman kakao ini dikembangkan atau mulai direhabilitasi oleh pemerintah pusat yang disebut Gernas, Gerakan Nasional, dan juga oleh para pihak swasta maupun pihak LSM. Dalam perlakuan kita kenal sambung samping dan sambung pucuk. Dalam perjalanan ini, Bapak Matius Rombi memfokuskan diri menyiapkan bibit dan perlakuan bagaimana berkebun kakao yang baik dan benar. Inilah lokasi pembibitan daripada kakao yang kita kerjakan pada tempat yang perlu, tempat yang rata, kemudian dekat dengan sumber mata air, juga dekat dengan lokasi penanaman. Adapun tahapan kegiatan daripada pembibitan ini, yang pertama kita perlu menyediakan polybag yang berukuran lebar 15 cm dan tinggi 25 cm. Hal ini akan berkaitan dengan umur bibit tersebut. Selanjutnya, langkah berikut adalah bagaimana pengisian polybag atau media untuk tanam. Pertama-tama, kita ambil tanah yang subur, kemudian dimasukkan ke dalam polybag.
Selanjutnya biji kakao kita tancapkan ke dalam polybag. Setelah penancapan benih atau biji tadi, di dalam polybag akan berumur sampai dengan 3 bulan, maka kita akan mendapatkan bibit seperti ini, yang mana bibit ini akan kita sambung dengan perlakuan yang disebut sambung pucuk. Langkah sambung pucuk, kita menghilangkan beberapa daun dan kita tinggalkan 3-4 helai daun. Kemudian cabang atau entris yang kita pilih dari cabang atau sumber entris yang berproduksi lebih tinggi, menyembelah, dan kita akan mendapatkan bentuk seperti baji. Kemudian kita pilih 2-3 mata tunas. Langkah selanjutnya, batang bawah kita belah sepanjang irisan batang atas atau entris tadi. Sesudah dibelah, maka entris yang kita sudah toreh kita masukkan ke dalam belahan, dan sesudah kita belah, maka lanjutannya adalah kita ikat dari atas ke bawah dengan menggunakan plastik. Setelah berumur 2-3 minggu akan muncul tunas-tunas baru. Ketika tunas baru telah berumur 1-2 hari atau panjangnya kurang lebih 1 cm, maka sungkup plastik tadi kita buka. Kemudian kita kawal sampai berumur, maka bibit tersebut siap untuk dipindahkan ke lapangan. Dengan melakukan sambung pucuk, maka umur produksi tanaman dipercepat. Yang sesungguhnya dari biji biasanya berumur 3-4 tahun baru berbuah, tetapi dengan perlakuan sambung pucuk 1,5-2 tahun dia telah adalah pemangkasan, kemudian pemupukan, kemudian panen sering atau panen teratur, dan sanitasi. Maka kita akan menghasilkan kebun kakao yang seperti ini. Dan saat perlakuan penanganan panen perlu kita perhatikan Bapak Ibu, inilah hasil panenan dari kebun. Langkah selanjutnya adalah sortasi buah kakao. Setelah buah disortir, maka langkah kerja berikutnya adalah pembelahan kulit buah kakao.
Kulit aja. Kakao kita fermentasi selama kurang lebih 6 hari, yang mana setiap 2 hari atau 48 jam sekali kita balik. Dan hari ke-7 biji kakao kita jemur. Nipnya warna coklat. Maka langkah berikut adalah sangrai. Kulit ari dan nipnya. Setelah proses penghancuran dengan jalan ditumbuk, perlu kita ayak terlebih dahulu. Perlu diayak. Makin halus ayakannya makin baik. Ini bentuk kemasannya, ada yang 50 gram, 100 gram, dan 20 gram. Hasil kemasan seperti ini siap dipasarkan. Bubuk kakao, 1 sendok bubuk kakao ditambah 2 sendok gula, diaduk secara merata. Putar dia itu ya. Ini bolu kakao, bolu kakao. Nikmatnya bubuk kokoa asli Gorontalo. Saudara-saudari sekalian, salah satu komoditi unggulan yang sudah kita perhatikan bersama menjadi komoditi unggulan Desa Bolonbalu, maka di sana sini masih punya kekurangan-kekurangan, terutama dalam pengolahan hasil. Hal yang kita perhatikan adalah pengolahan masih dilakukan secara manual, sehingga produksi yang kita capai belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu menjadi harapan kami bahwa
pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan masyarakat untuk memperhatikan budidaya dan juga bagaimana pengolahan hasil, terutama bagaimana pengolahan hasil biji kakao menjadi bubuk kakao. Lebih diperhatikan adalah dengan cara industri atau industri rumah tangga. Untuk itu besar harapan kami bahwa dari pihak pemerintah atau lembaga-lembaga bantuan yang lain untuk mengulurkan tangan membantu kami untuk meningkatkan hal ini. Harapan kami juga kami tujukan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, dinas pertanian, juga pemerintah setempat, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten untuk memperhatikan kelompok-kelompok yang ada ini sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat desa Wolonbalu.